dokter lagi yang masuk, harus diupdate di data Dapodiknya. Jadi update data itu penting sekali. Jangan sampai nanti kelalaian dalam input data sehingga akan merugikan baik si peserta didik maupun di satuan pendidikan. Banyak sekali ya permasalahan-permasalahan kami di direktorat, bahkan saya itu juga sudah beberapa kali dimintai untuk jadi saksi ahli. Padahal ya maaf, saya kebetulan di direktorat ini sudah pindah-pindah ya, tidak selalu stay di satu direktorat ya. Itu permasalahan ketika saya belum menangani kesetaraan pun akhirnya kan mau nggak mau menjadi tanggung jawab kami ya, menjadi tanggung jawab kami. Dan permasalahannya tidak jauh-jauh dari masalah peserta didik, ijazah lah, mau ikut UPK tidak bisa dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kelalaian dari ibu bapak sendiri yang tidak update data ya. Contoh, peserta UPK tahun ini harusnya di 31 Desember kemarin harus sudah cut off. Kalau sampai ibu bapak menginputnya sudah di Januari, sudah di Februari, ya sudah salah. Karena sekarang sudah satu data di Dapodik, tidak bisa dimanipulasi lagi. Jadi sekarang ini kan kita slogan kita ingin meningkatkan pendidikan kesetaraan yang bermutu dan bermartabat. Bagaimana mau bermartabat kalau data saja dimanipulasi ya. Tolong ibu bapak mulai sekarang berbenah diri, jangan sampai jika itu yang zaman-zaman jahiliyah dulu kita tinggalkan. Sekarang kita fokus berbenah. Semua apapun data dari peserta didik kita semua harus terinput di dalam Dapodik ya, di dalam Dapodik. Peserta didik kita mau mengikuti US, peserta didik kita mau mengikuti UPK, itu harus terdata di Dapodik. Kalau tidak ada datanya ya nggak bisa. Contoh, kemarin ada di salah satu satuan pendidikan mana ya, itu Indramayu. Jadi kantor melaporkan bahwa peserta didiknya kok saya ini satu mobil ada peserta didiknya untuk pakai itu satu kelas itu ada satu jenjang itu ada jumlahnya 50. Tetapi kenapa yang mendapatkan untuk ikut seujian atau UPK hanya jumlah 45 ya. Nah, pokoknya kemarin itu yang tidak terdata, tidak masuk itu 15. Ini bagaimana? Kan nggak mungkin ya kalau tiba-tiba mereka bilang ada 50, ternyata yang ada di Dapodik cuma 35. Nah yang 15 ini apa? Mereka ada yang masuk ujuk-ujuk data mau ikut ujian, kan seperti itu kan. Sekarang sudah tidak bisa lagi ibu bapak yang hal seperti itu. Kita tinggalkan. Kalau ada orang calon peserta didik yang mendaftar kepada satuan pendidikan ibu bapak semua yang saya mau daftar dong bu untuk ikut ujian, langsung saja ditolak. Kalau berikan bantuan sana bisa, silakan data di sana. Begitu. Harus mulai sekarang kita harus berbenah diri seperti itu. Nanti yang kena juga ibu bapak semua, ya, yang kena. Banyak sekali seperti itu. Kemarin itu ada juga yang mempermasalahkan ini calon kepala desa. Jadi secara administrasi untuk persyaratan sudah memenuhi lolos. Tapi ternyata ada lawan politiknya yang tahu, dia menggunakan ijazah paket B dan paket C, dan dia tahu kok masuk tahun 2017, 2019 sudah dapat paket ijazah paket B, ya. Berarti cuma 2 tahun.
Setelah itu 2019 setelah lulus paket B dia masuk paket C. 2020 sudah ada paket C. Berarti kan cuma 2 tahun 2 tahun. Ya. Saat ini kita belum melegalkan untuk pembelajaran itu hanya ditempuh misalnya paket C dan 2 tahun. Tetap perjenjang harus 3 tahun. Paket B ya harus mengikuti 3 tahun. Paket A, paket C juga seperti itu. Kalau paket A kan kita biasa mulai dari kelas 4 ya. 4, 5, 6 karena dengan asumsi lulus dari keaksaraan ya, lulus keaksaraan itu langsung di kelas 4 seperti itu. Nah itu kemarin dipermasalahkan. Akhirnya kan minta pembenaran ke kami ya. Nah, ke kami juga ngecek. Kita tuh juga jawaban juga langsung oh ini nggak bisa. Tapi tetap kita harus berkoordinasi dengan tim Japodi, ya kalau ujian kan dulu masih di bawahnya Kanibang ya. Nah ternyata di data di sana ya ini cuma 2 tahun. Nah itu juga itu kan ijazah banyak sekali ijazah tahun. Nah sekarang juga sudah tidak bisa misalkan ibu bapak merasa nih kurang ijazahnya ternyata di paket C harusnya ada 20 paket didistribusikan dan ternyata setelah dibagikan oleh dinas karena kan kita kan distribusikan dari dinas kabupaten kota didistribusikan ke satuan pendidikan di bawah oh kan mas kekurangan kemudian mengusulkan lagi bapak mengusulkanlah kekurangan ijazah itu ke dinas pendidikan tapi dinas pendidikan kemudian mengusulkan lagi ke kami tidak serta-merta memberikan begitu saja kekurangan ijazah tersebut. Tetapi kami juga punya data di Japodi. Benar nggak sih di satuan pendidikan? Bahkan tempat Pak Fatah kemarin. Benar nggak sih paketnya ada 950 di Japodi? Kok dia mintanya 60? Kan? Kok mintanya 60 ternyata di Japodi cuma 50. Ya kan kita juga cuma 50 itu. Nggak akan. Kalau tidak terdata di Japodi, kami tidak akan memberikan kekurangan yang itu Bapak. Jadi semua sudah dalam satu data di Japodi, jadi sudah tidak bisa main-main lagi. Seperti itu ya, Bapak mohon mulai sekarang berbenah untuk perbaikan satuan pendidikan itu. Kemudian, nah ini satuan pendidikan formal yang tahun kemarin di 2021 mengikuti asesmen nasional itu ada sejumlah 8.626 satuan pendidikan formal. Ini berdasarkan data pada website aebk.kemdikbud.go.id. Di Bapak semua sudah bisa melihat. Ya. Kemudian nah ini tadi ya ada surat dari Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan atau Kepala BSK ya, BSKAP. Kalau untuk surat pemberitahuan kelengkapan data asesmen nasional 2021. Nah, ini